Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik menciptakan anak-anak yang rukun. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu dewasa ini ada fenomena terjadinya perpecahan, persaingan, pertengkaran, bahkan putus hubungan antar saudara kandung. Tanggapan Bapak gimana nih? Ya, itu memang fakta yang nyata ya, Pak Hendra. Tetapi sekaligus juga merupakan sebuah kesedihan kalau kita mengetahui itu. Apalagi kalau itu terjadi di antara satu keluarga yang mengenal Kristus, yang mengaku diri orang percaya, tapi itu terjadi. Itu sebuah hal yang sangat ironis. Pak, tapi biasanya ini kan dimulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya dari masa kecil mereka berdebat kecil, adu argumen, perbedaan pendapat. Kenapa Pak, yang kecil ini bisa jadi besar seperti itu? Iya, memang itu kan sebuah kebiasaan ya, Pak Hendra. Dan itu sebuah pola yang berulang dan akhirnya menjadi model relasi yang permanen antar saudara kandung ini. Dan memang dalam hal ini memang sebuah penelitian memperlihatkan bahwa orang tua sangat memberi sumbangsi yang besar bagi terciptanya kondisi yang rukun atau kondisi pertengkaran persaingan antar saudara kandung. Misalnya orang tua dianggap oleh anak-anaknya itu memperlakukan mereka secara tidak adil, ada yang lebih dikasihi, jadi mereka menyebutnya pilih kasih seperti itu misalnya. Betul. Jadi kadang kan kita dalam percakapan di masyarakat itu ketika ada pertengkaran, hubungan tidak beres antara saudara kandung, sepertinya orang tua bebas dari kondisi itu. Tapi sebenarnya fakta menunjukkan bahwa orang tualah yang sebenarnya mampu meletakkan dasar fondasi bagi terciptanya kerukunan antara saudara kandung. Kalau itu sudah dipupuk sejak anak itu masih di usia dini, maka hampir bisa dipastikan akan tercipta di masa dewasa antar saudara kandung ini solidaritas persaudaraan, kekeluarganya, kehangatannya itu akan tetap terpelihara. Jadi kalau boleh diformulasikan dalam bentuk tips-tips nih Pak, apa yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk menciptakan anak-anak yang rukun? Ya, yang pertama Pak Hendra, yaitu orang tua perlu memenuhi tabung cinta dari tiap anak-anak. Maksudnya seperti apa ini? Jadi tiap anak itu dilahirkan seperti sebuah tabung, yaitu tabung cinta. Artinya cinta dari orang tualah yang perlu mengisi tabung tiap-tiap anak. Jadi tiap anak diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk cinta, yaitu memiliki kebutuhan, kasih, penerimaan, penghargaan, arahan, dan disiplin. Jadi orang tua kalau fokus anak per anak diisi tabung-tabung itu, fokus tiap anak diisi dari hari ke hari secara melimpah hal-hal aspek cinta tadi itu, maka dengan sendirinya anak tidak akan megap-megap, anak tidak akan saling iri, anak akan lahir hidup dalam rasa kelimpahan cinta, dan itu memberi modal bagi tiap-tiap anak untuk saling mencintai, saling mengasihi antar saudara kandung ini. Nah, cinta yang dimaksud di sini tentu tidak terbatas pada materi. Tadi Bapak sudah sebutkan beberapa contohnya, tapi termasuk juga dalam hal misalnya pelukan, kecupan, seperti itu Pak? Betul. Jadi kita tertolong ada satu paparan tentang 5 bahasa cinta, 5 bahasa kasih. Itu baik secara sentuhan fisik yang sehat, kata-kata yang meneguhkan, kemudian baik kebersamaan yang sangat dirasakan oleh anak itu, hadiah, artinya kejutan-kejutan yang menyenangkan, pelayanan. Nah, hal-hal ini kalau kita tiap-tiap anak diisi oleh orang tuanya, itu akan membuat anak itu kaya dengan cinta, dan anak itu bisa memiliki modal untuk memberi cintanya kepada orang tua dan termasuk kepada kakak ataupun adik kandungnya itu.
Saya tertarik pada tadi Bapak sebutkan salah satu contoh bahasa cintanya itu tentang menyediakan waktu khusus, Pak. Nah ini biasanya kan kita sedia waktu khusus untuk pasangan, suami untuk istri, istri untuk suami. Kalau untuk anak-anak ya biasanya temani bermain. Tapi pernah terlintas ya ada ide-ide juga mengadakan kencan, Pak, antara orang tua dan anak. Betul. Jadi akan sangat baik kita secara sengaja dalam perencanaan hidup kita, perencana waktu kita. Misalnya dalam 1 minggu ya, ketika kita memiliki beberapa anak, kita beri waktu. Setiap 1 minggu itu, tiap-tiap anak diberi jatah. Pergi bersama orang tuanya, ya katakan selama 1 jam. Pergi beli es krim, beli makanan kecil atau sekedar jalan-jalan, sambil ngobrol. Jadi anak merasa, oh aku spesial. Aku dikhususkan, diistimewakan oleh papaku atau oleh mamaku. Jadi itu perlu. Papa misalnya terhadap 4 anaknya, tiap-tiap anak ini diberi waktu secara khusus, dijadwalkan khusus bagi berdua. Kamu mau kemana? Kamu mau ngapain? Yuk papa pergi. Jadi janjian. Dengan cara ini kita akan memastikan tiap-tiap anak memiliki kespesialan ataupun menerima rasa keadilan dari perhatian kita sebagai orang tua di tengah mungkin kepadatan aktivitas kita masing-masing. Karena ini penyebutannya kata, maksud saya pilihan kata yang digunakan kan kencan, Pak. Ya. Berarti ini memang satu dengan satu ya, satu papa dengan satu anak gitu, Pak. Bukan ya. Papa dengan rame-rame atau papa mama dengan satu anak itu bukan, Pak. Betul, betul. Jadi spesial. Jadi terutama dalam hal ini yang saya lihat cukup sensitif itu isu papa. Mama itu secara alami kan lebih banyak merangkul, mengasuh anak ya. Mengasuh kebersamaan dengan anak lah. Papa ini kan yang lebih banyak berkaitan dengan kerja di luar rumah sehingga waktu dengan anak lebih minim. Nah dalam hal ini orang papa sangat penting untuk menjadwalkan waktu. Kalaupun tidak bisa seminggu sekali, paling maksimal saya usul 2 minggu sekali. Dipastikan ada waktu khusus untuk tiap-tiap anak ini. Baik Pak, selain memenuhi tabung cinta kasih setiap anak, apalagi Pak tips berikutnya? Yang berikutnya adalah rumuskan nilai-nilai keluarga dan sosialisasikan sebagai pedoman perilaku tiap anak-anak ataupun tiap anggota keluarga. Jadi dalam hal ini ada nilai-nilai keluarga yang kita jadikan itu sebagai nilai yang bersifat kekal. Jadi misalnya seperti saling menghormati, bahwa kakak menghormati adik, adik pun juga menghormati kakak, saling mendukung pertumbuhan masing-masing. Saling bertenggang rasa, saling bermurah hati, ya, saling mengasihi, bahwa bersaudara itu berkat, bukan beban. Kalian lahir sebagai satu saudara kandung, itu berarti ada maksud Tuhan yang indah, yang luar biasa, berkat yang spesial untuk tiap saudara kandung ini. Termasuk dalam hal bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya kali Pak ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu marah pukul, marah banting barang, menimpuki saudara yang melukai seperti itu mungkin Pak. Betul. Jadi tepat seperti yang disampaikan Pak Hendra. Jadi dalam mengekspresikan perasaan, emosi itu pun juga menjadi nilai keluarga yang perlu dirumuskan dan disosialisasikan sejak dini. Yaitu adalah diizinkan untuk marah, tapi pengekspresinya dengan cara yang benar. Marah tanpa kekerasan, marah tanpa caci maki. Nah itulah yang sangat penting sejak awal. Makanya dalam ini memang kedua orang tua perlu duduk, percakapkan dan tuliskan nilai-nilai keluarga ini apa, bisa didoakan, konsultasi dengan orang-orang lain, hamba Tuhan, konselor, ataupun orang-orang yang sudah pengalaman dalam kehidupan berkeluarga. Nah dari itu diintisarikan, diketik, ataupun ditulis tangan, ditempel di dinding, dibaca mungkin setiap seminggu sekali, anak-anak diberitahukan, dan kemudian setiap kali ada masalah keluarga, sengketa, konflik, dikembalikan kepada nilai-nilai ini. Gimana nilai-nilai ini memberi pedoman, memberi umpan balik untuk tiap masalah keluarga ini. Pak, sedikit saja, tadi Bapak sempat katakan marah tanpa kekerasan, marah tanpa caci maki, marah dengan cara yang sehat. Iya. Mungkin banyak pendengar bertanya-tanya, marah dengan cara yang sehat seperti apa Pak? Karena kan pada umumnya marah itu ya kita ingin caci maki, ingin memukul. Itu seperti apa yang sehat? Jadi ya sehat dengan sederhananya, salah satunya pesan saya. Saya marah dengan apa yang kamu lakukan ini. Saya
merasa disakiti. Nah itu, ya dengan nada cukup tinggi, tapi nggak perlu membentak. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu memang begini. Nah itu sudah mengarah kepada kekerasan. Baik Pak. Oke, selain merumuskan nilai-nilai keluarga ini dan mensosialisasikannya sebagai pedoman perilaku, apalagi Pak tips yang bisa dibagikan? Yang ketiga, berilah tugas dan tanggung jawab sesuai usia anak. Jadi memang tiap anak-anak ini dari yang sulung sampai yang bungsu, berilah tanggung jawab yang jelas. Apa tanggung jawabnya untuk rumah? Sekalipun juga bahkan keluarga ini mempekerjakan pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga, tetap anak perlu diberi tanggung jawab. Jadi kembali adanya tanggung jawab fisik tertentu yang anak kerjakan itu akan mengembangkan sisi kemandiriannya dan sisi rasa mampu, kapabilitasnya. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Dan konteksnya dalam menciptakan kerukunan antar saudara kandung dalam anak-anak ini, yaitu berilah tugas sesuai. Masih si kecil, ya udah, paling enggak kamu kalau bantu ada sampah cecer, kamu ambilkan uang ke tempat sampah. Yang lebih besar, misalnya tiap sore sirami tanaman, atau paling enggak mungkin 2 hari sekali dijadwalkan hari apa. Nanti yang lebih besar lagi membantu misalnya sapu ngepel, atau sehabis makan bersama, makan malam keluarga, bantu untuk mencuci piring dan berbagai hal. Ini bisa evaluasi dan diperbarui dari waktu ke waktu. Mulai usia berapa ya Pak anak ini diberikan tugas tanggung jawab seperti itu? Ya sejak usia dini. Jadi sejak misalnya ketika anak itu sudah bisa berjalan, ya berlari, tanggung jawab itu sudah dilakukan. Tentunya sesuai apa yang dia bisa lakukan. Pak, ini apa nggak menimbulkan kecemburuan? Misalnya si kakak kok tugasnya lebih banyak, si adik lebih sedikit begitu. Itu cara mengatasinya? Ya tentunya dilihat kepada kembali. Nah ini soal bagian dari nilai keluarga. Misalnya salah satu nilai keluarga yang kuat membantu yang lemah. Seperti itu. Sebaliknya, yang lemah menghormati bantuan yang kuat dengan tanpa memanipulasi, dengan tanpa memanfaatkan. Nah ini bagian dari nilai. Jadi memang berkaitan Pak ya, kita memberikan nilai tapi kita juga konkretkan di dalam bentuk pemberian tanggung jawab seperti itu. Ya. Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Biasanya kalau di dalam dunia orang dewasa, kita kalau mengerjakan sebuah tugas tanggung jawab baik di misalnya di kampus atau di sekolah atau di tempat kerja, setelah selesai kan kita akan dapat penghargaan berupa nilai atau misalnya berupa gaji dan sebagainya. Ini juga kita lakukan kepada anak-anak Pak? Iya. Jadi poin yang keempat untuk menciptakan anak-anak yang rukun adalah berilah pujian dan apresiasi untuk setiap keberhasilan ataupun pencapaian tiap anak-anak. Jadi itu yang pasti penghargaan itu secara verbal ya, dengan kata-kata pujian, tepukan di bahu, pelukan dengan hangat, dan itu akan memberikan apresiasi yang positif bagi anak kita. Nah di dalam hal ini memang anak-anak tuh bisa jadi punya kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Orang tua kan bisa pakai sistem poin. Kalau kamu melakukan ini, poinnya berapa, ini berapa. Nah ini tiap anak mungkin bisa jadi berbeda-beda poinnya itu. Nah dalam hal ini memang ada seperti kerumitan ya, tetapi kembali ini bisa dibicarakan bersama-sama. Jadi poinnya adalah tugas diberikan, tanggung jawab diberikan, tapi juga ada pujian dan apresiasi kepada tiap anak untuk setiap keberhasilan pencapaian yang dilakukan. Ini akan meneguhkan anak untuk mengembangkan rasa keadilan bahwa oh aku melakukan yang baik, dipuji selalu. Jadi bukan hanya yang kakak yang dipuji atau bukan hanya adik yang dipuji. Sebaliknya Pak, ketika dia tidak berhasil, apa yang harus dikatakan orang tua atau diberikan orang tua? Ya, sebuah dorongan lah tanpa membanding-bandingkan. Ini penting. Seringkali tanpa sadar orang tua itu lihat adikmu, dia bisa, masa kamu kakak nggak bisa? Apa kamu nggak malu? Atau kepada si adik, contohlah kakakmu itu tanpa banyak diomongin, tanpa banyak diomeli, inisiatif melakukan, berprestasi lagi. Gimana? Apa yang bisa
Papa banggakan dengan kamu. Nah, hal-hal pembanding ini itu menciptakan luka, menciptakan rasa ketertolakan, dan ujungnya adalah permusuhan antar saudara kandung. Ini satu sumber yang sangat menentukan. Jadi berhentilah, tolaklah pembandingan antar anak. Dalam hal ini akan membuat anak itu merasa dihargai individuasinya, keunikannya itu. Anak dibandingkan sesuai dengan pencapaiannya di masa lalu. Ada kemajuan sedikit, apresiasi. Ada kemajuan sedikit, apresiasi. Jadi apresiasi ujian itu bukan karena dia mencapai standar kakak atau adiknya atau melampaui. Itu baru diapresiasi. Itu keliru standar itu. Jadi artinya kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan kemampuan anak ketika memang anak itu si kakak atau si adik punya kemampuan yang berbeda dan ada ketidakberhasilan, kita jangan sampai membandingkan, tapi kita bisa tetap merangkul, menerima dia apa adanya, begitu Pak ya? Betul, betul. Nah, dalam hal ini juga penting orang tua jangan bersikap overprotective, terlalu melindungi anak yang kecil, si bungsu ini, atau salah satu anak yang terlalu lemah fisiknya, atau anak yang dalam kondisi memiliki kemampuan fisik yang lebih lemah. Justru kalau terlalu dilindungi dan akhirnya diminta semua saudara mengalah, ini akan menciptakan kemarahan pada saudara yang lebih mampu atau menciptakan rasa tidak berdaya pada anak yang diistimewakan ini. Nah, batasannya seperti apa tuh Pak? Batasannya begini, yang pertama, orang tua perlu membangun sebuah cara pandang bahwa anak ini punya sesuatu yang positif, punya sesuatu yang unggul yang Allah sudah taruh pada anak ini. Jadi orang tua dari cara pandangnya dulu, ya. Ini ada kemampuan anak ini untuk survive, untuk bertahan. Jadi dengan cara pandang yang positif ini, orang tua melakukan aksi, berikan stimulasi. Dia bisa berjalan, dia bisa melakukan ini. Udah dilepaskan untuk dia pergi sekolah sendiri, dia melakukan aktivitasnya. Jadi dengan cara seperti itu nanti akan tumbuh rasa percaya diri anak itu, dan saudara-saudaranya tidak merasa perlu terlalu mengistimewakan saudaranya yang lemah secara fisik atau lemah secara kemampuan tertentu. Ya. Nah, satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan adalah dalam hal pendisiplinan Pak. Orang tua kan perlu bersikap tegas. Tapi kalau anak-anaknya punya keunikan-keunikan yang berbeda-beda, seperti misalnya contoh yang Bapak sampaikan, ada kelemahan fisik dan sebagainya, bagaimana tuh Pak orang tua tetap bersikap tegas dan konsisten? Ya, ini memang hal yang kasus per kasus ya, kondisinya seperti apa. Agak beda memang kalau itu anak mengalami keterbelakangan mental. Ini sesuatu yang memang mau tidak mau ada ruang yang khusus. Tapi kalau itu bersifat keterbatasan fisik semata, anak masih lebih bisa dilatih, dikembangkan. Tapi kalau keterbelakangan mental berarti ada titik tertentu kemampuan intelijensi atau kecerdasan intelektualnya itu terhenti atau mentok di titik itu. Nah, dalam hal ini berarti sang kakak perlu maklum atau saudaranya perlu maklum, sang adik misalnya yang normal. Tapi tetap bagi anak yang keterbelakangan mental ini kita coba optimalkan. Nah, dalam hal ini memang kita nggak bisa hindari bahwa sebagai orang tua kita perlu menjadi pengamat, observer bagi anak kita, menjadi asesor, penilai dari tahap ini anak ini seperti apa dan apakah masih bisa dikembangkan enggak. Jadi memang membutuhkan orang tua yang mau belajar, orang tua yang mau berdialog dengan ahli-ahli tertentu berkaitan dengan perkembangan anak, sehingga dia memiliki kemampuan penilaian dan eksekusi yang tepat bagi cara sebagai dasar perlakuan yang adil bagi anak yang berbeda-beda ini. Pak, ada pandangan yang berkata bahwa dalam kita bersikap tegas dan konsisten tentang perilaku negatif itu sebaiknya jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Tanggapan Bapak? Boleh diperjelas rasa bersalah seperti apa, Pak Indra? Ya, jadi maksudnya kita mendisiplin perilakunya, tapi bukan membuat dia akhirnya merasa terintimidasi gitu oleh misalnya kegagalan dia atau ketidaktaatan yang sekali ini seperti itu misalnya. Oke. Kalau saya memandang rasa bersalah itu sehat ya. Baru kalau rasa bersalah yang berlebihan itu yang tidak sehat. Jadi rasa bersalah itu sebuah
hal yang dibutuhkan setiap anak ataupun setiap kita orang dewasa supaya ada rasa penyesalan, dan dari itu kita memiliki pijakan untuk melakukan yang benar dan tepat di kali berikutnya. Jadi memang ini poin yang kelima, untuk menciptakan anak-anak yang rukun, bersikap tegas dan konsisten pada tiap perilaku negatif anak. Jadi tiap anak perlu mendapatkan sanksi yang jelas, yang konsisten, sehingga ini mengurangi, meminimalisasi kemungkinan anak merasa bahwa dirinya diperlakukan kurang adil atau tidak adil oleh orang tuanya. Jadi tetap harus ada lah Pak ya, rasa bersalah, rasa penyesalan, tapi sesuai dengan kadarnya begitu mungkin Pak. Ya, jadi tentunya rasa bersalah ada, yang salah itu kalau mengungkit-ungkit. Kamu tahu nggak? Yang lalu salah ini, yang lalu salah, yang salah ini. Kamu memang lah, ini sudah labeling ya, memberi cap dan mengungkit-ungkit. Itu bukan cara yang tepat. Lebih baik tiap kesalahan mendapatkan respon, ketegasan ataupun sanksi pada saat itu. Kemudian dirumuskan apa salahnya, kenapa dia dihukum, dan juga diminta anak itu merumuskan perilaku berikutnya seperti apa sebaiknya. Nah, kemudian setelah itu tutup dengan pelukan orang tua, tinggal fokus untuk langkah perilaku berikutnya. Jadi bukan serba diakumulasi dan diungkit-ungkit, ini yang menciptakan rasa bersalah yang tidak sehat dan akhirnya memukul konsep diri anak itu. Oh memang aku tuh anak nakal, oh ya memang aku tuh orang yang selalu menimbulkan masalah buat orang tua. Ini produk ketika orang tua mengungkit-ungkit. Nah kadang-kala ada anak seperti ini Pak, misalnya dia memang melakukan kesalahan, tapi mungkin tidak disengaja. Tapi dia tidak mau mengutarakannya, atau misalnya dia ada kekesalan dengan saudaranya, ada rasa iri hati dan sebagainya. Jadi banyak yang dipendam di dalam hatinya itu Pak, tidak diungkapkan kepada orang tua, sehingga orang tua hanya menilai berdasarkan apa yang dilihat oleh orang tua, padahal yang di dalam hati si anak itu belum diketahui. Iya, penting ini ya, dari yang sampaikan Pak Hendra ini, hal yang memang sangat nyata ya, sangat real dihadapi orang per orang dalam kehidupan keluarga atau persaudaraan. Maka dalam hal ini orang tua memang perlu benar-benar mau mendengar tiap-tiap anak. Mendengar itu membutuhkan waktu, tidak bisa terburu-buru. Butuh memenangkan hati agar anak itu mau cerita. Makanya ini kencan untuk tiap anak-anak itu sangat strategis. Anak merasa nyaman, papanya nemeni, mamanya nemeni, mengistimewakan dia pada 1 jam itu misalnya. Nah dari itu nanti anak akan cerita, Pak begini loh Pak, aku tuh begini. Nah itu bukan hal yang bisa dipupuk baru waktu sudah anak usia 10 tahun ya. Dari kecil pasti anak akan cerita kok. Kalau orang tua suka bercerita, guyon, bergurau bersama anak-anaknya, nanti anak itu akan pasti cerita hal-hal apa dalam hati, dia tidak akan pendam. Kenapa anak memendam? Karena orang tua tidak pernah atau minim menciptakan kehangatan pada diri anak itu, sehingga anak pun takut untuk cerita. Pak, selain keterbukaan antar pribadi satu orang tua dengan satu anak, mungkin juga perlu ada keterbukaan melalui pertemuan keluarga yang rutin begitu Pak? Betul, ini poin yang ke-6 ya Pak Indra ya, membangun keterbukaan antar anggota keluarga melalui pertemuan rutin. Jadi itu bisa dilakukan setelah jam makan malam. Bagi keluarga yang bisa menciptakan tradisi makan malam, habis makan malam tidak langsung pergi, tapi mengevaluasi sehari ini gimana, beberapa hari terakhir seperti apa, ada unuk-unuk apa, saling ngomong, dan itulah juga bagian dari nilai yang dirumuskan. Misalnya saling mendengar itu penting, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk memotong, membenarkan diri atau menjawab. Dengan cara itu belajar mendengar dari hati ke hati, kecerdasan emosi anak pun, kecerdasan berkomunikasi anak pun juga berkembang. Dalam hal ini juga nantinya ada ruang fleksibilitas untuk memperbaiki, menyempurnakan aturan yang sudah dirumuskan, beban kerja, tugas kerja, tiap anak-anak masih bisa diperbaiki, disesuaikan dari hasil pertemuan rutin antar anggota keluarga ini. Pak, terakhir Pak, ini yang paling banyak dikeluhkan oleh banyak anak misalnya, yaitu mereka menganggap orang tuanya memang pilih kasih. Dan
Ya harus diakui biasanya orang tua memang ada kecenderungan seperti itu Pak ya, lebih mengidolakan anak tertentu. Ya, jadi memang betul poin terakhir ini Pak Hendra, sebagai orang tua, mari akuilah kalau ada kecenderungan mengidolakan anak-anak tertentu. Mengidolakan anak tertentu. Dan dari pengakuan itu, mari kita berespon dengan tepat. Artinya, akui dulu, ini kok mirip dengan aku, hobinya sama. Ini anak yang lebih cerdas secara akademis, seneng berprestasi, bintang kelas, dan orang tua kecipratan kemuliaannya itu. Kalau yang satunya anaknya yang pas-pasan, atau model sifatnya itu mirip dengan mertua yang aku tidak suka. Wah, akhirnya anak itu menjadi korban kejengkelan orang tua yang seharusnya kejengkelannya pada mertua. Nah, akuilah dan cari pertolongan untuk dimurnikan beban itu, cara pandang itu, dan orang tua justru dari menyadari sikap favorit ini, orang tua mengambil langkah yang nyata supaya sikap favorit itu lebih diredam dan anak yang terabaikan itu lebih justru diberi perhatian supaya ada rasa keadilan. Terima kasih Pak Sindu untuk semua tips yang berharga ini. Terakhir kali ini Pak, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua? Saya bacakan dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam hal ini, kalau tiap-tiap anak kita didik, kita perlakukan secara konsisten dengan jalur-jalur yang tepat, termasuk jalur penghargaan, jalur menciptakan kerukunan antara saudara kandung sejak usia dini, sejak kecil, dipupuk rasa persaudaraan itu, kehangatan antara saudara kandung ini, maka yakinlah pada masa dewasanya anak-anak kita, mereka akan tetap akur. Kalau ada masalah, selalu dibicarakan dengan cara yang baik sejak mereka kecil, maka di masa dewasa pun ada konflik, pasti akan bisa dibicarakan dengan baik, karena itu sudah pola yang dipupuk, dididik orang tuanya sejak anak itu masih kecil. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan kita yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik menciptakan anak-anak yang rukun. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dialamatkan kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.